Tapi Pak Ustadz, Muhammad aja Pak Ustadz belum bangkit Pak Ustadz. Kalau di Alkitab kami Pak Ustadz, Yesus bangkit Pak Ustadz. Wajar bang. Gini, wajar kalau yang namanya para nabi itu nggak bangkit. Nabi Musa nggak bangkit, Abraham nggak bangkit, Daud kagak bangkit, Salomo kagak bangkit, Nabi Muhammad kagak bangkit, karena mereka nabi manusia. Jadi ya mereka nggak bangkit, mereka wafat atau meninggal atau mati bahasa kasarnya. Wajar kalau para nabi itu mati. Coba ya, katanya Tuhan Anda, ya Yesus itu Tuhan, tapi Tuhan yang mati bang. Tuhan bisa mati. Lebih baik bang ya mengikuti nabi yang mati daripada Tuhan yang mati. Coba bentar, coba kita pikir kalau kita mengikuti nabi mati, ya para nabi itu mati wajar. Tapi kalau mengikuti Tuhan yang mati, Tuhan mati bang, itu Tuhan kurang ajar. Gimana sih? Iya Pak Ustadz, padahal Nabi Muhammad Pak Ustadz udah mati. Kenapa Pak Ustadz percaya padahal Nabi Muhammad itu Pak Ustadz manusia? Ya, saya percaya karena dia utusan Tuhan dan Nabi. Wajar dia mati, kan kayak gitu. Para nabi sebelumnya, Nabi Musa pun mati. Coba kalau Anda percaya kepada Yesus yang katanya Tuhan, masa Anda mau mengikuti Tuhan yang mati? Sama tentara Romawi aja dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Habis itu dia mati gara-gara tentara Romawi. Masa kita mengikuti Tuhan yang mati? Iya. Aduh. Pak Ustadz. Kalau di ajaran kami orang Kristen Pak Ustadz, Yesus itu bangkit Pak Ustadz. Dia bangkit. Tuhan Pak Ustadz. Selain Yesus banyak yang bangkit. Hari ketiga Pak Ustadz. Ntar dulu. Selain Yesus banyak yang bangkit. Iya Sir, Pak Ustadz. Iya, selain Yesus banyak yang bangkit. Mau tahu? Nih. Mau Sir, mau tahu Pak Ustadz. Baca Matius 27 nomor 52 dan 53. Matius 27 52 sampai 53. Coba baca. Dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Selain Yesus tuh. Sebentar, kita bahas 52-nya dulu. Kita bahas 52-nya dulu. Selain Yesus, banyak orang kudus tuh, banyak orang kudus juga bangkit. Gitu selain Yesus tuh. Kalau Anda ya mengukur Yesus itu Tuhan ketika dia bangkit, maka tuh banyak juga yang Anda tuhankan. Orang kudus pun jadi Tuhan kalau kayak gitu, karena mereka bangkit semua tuh, ya. Jadi selain Yesus banyak yang bangkit. Iya Pak Ustadz, pada saat Yesus bangkit itu Pak Ustadz, semua orang-orang yang tidak berdosa pada saat itu Pak Ustadz bangkit. Iya, masalahnya kayak gini, yang membangkitkan orang kudus itu bukan Yesus. Karena orang kudus itu lebih bangkit duluan sebelum Yesus. Jadi orang kudus bangkit dulu, banyak orang kudus bangkit, Yesus belakangan bangkitnya. Kayak gitu, macam mana? Coba Anda baca 53-nya. 52 dan 53-nya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Coba kita baca ya. Coba kita baca nih ya. Nih coba kita baca ya. Ini saya baca dari 51 biar saya nggak dibilang comot-comot ya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa dan bukit-bukit batu terbelah. Kan 51-nya kayak gitu ya. Habis itu 52-nya, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Yesus belum bangkit, orang kudus sudah bangkit. Nih baru ya, setelah orang kudus tadi bangkit, baru Yesus ikutan bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, telat Yesusnya, belakangan bangkit dia ya.
Mereka pun ya keluar dari kubur lalu masuk ke kota Kudus ya dan menampakkan diri kepada banyak orang. Belakangan Yesus itu telat bangkitnya lebih duluan orang lain gitu. Macam mana? Jadi kalau Anda mengatakan dia itu bangkit, ya dia itu Tuhan karena dia bangkit. Berarti itu orang-orang kudus juga Tuhan itu. Karena mereka juga bangkit. Iya Pak Ustadz. Tapi saat itu Pak Ustadz, di mana Yesus mati Pak Ustadz, dia bangkit. Dia bangkit, lalu pada saat itu Pak Ustadz dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapaknya di surga Pak Ustadz. Bang, itu orang kudus dia juga mati lalu bangkit juga. Bang, coba ini ke tempat yang agak aman gitu suaranya. Ya, jadi orang kudus itu juga mati lalu bangkit sama seperti Yesus. Banyak tuh orang kudus bangkit sendiri. Kalau Yesus Tapi, malah Ustadz, dibangkitkan. Iya Pak Ustadz. Tetapi kenapa pada saat kematian Yesus itu Pak Ustadz, kenapa bisa bangkit orang-orang pada saat itu? Oh, belum Bang. Daripada Nabi-Nabi sebelumnya Pak Ustadz mati seperti Nabi Muhammad Pak Ustadz tidak bangkit. Ya iya wajar, Nabi Muhammad Coba itu berikan, nabi, Coba dulu bukan berikan- Tuhan berikan- dia. Berikan penjelasan dulu Pak Ustadz. Ya gini saya jelaskan. Nabi Muhammad itu nabi, bukan Tuhan. Wajar dia mati, kan kayak gitu. Sama Pak Ustadz. seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi Pak Musa, Abraham, mati nggak bangkit. Oke, Wajar. Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz sekarang menuhankan Nabi Muhammad? Kan Siapa yang menuhankan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Nah. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad itu nabi. Gini Pak Ustadz, lalu kenapa orang Pak Ustadz saya ini menyembah Nabi Muhammad? Iya. Siapa yang nyembah Nabi Muhammad? Ini Pak Ustadz, sekarang bukan saya aja ya Pak Ustadz. Banyak orang-orang Islam Pak Ustadz, saudara-saudara kami Islam. Mereka berdoa, mereka ikuti ajaran Nabi Muhammad. Wah, kalaunya dia tawasul Nabi Muhammad, ya itu bukan meminta kepada Nabi Muhammad, bukan menuhankan Nabi Muhammad, bukan menyembah Nabi Muhammad. Orang mana yang menyembah Nabi Muhammad? Berarti orang Pak Ustadz ini tidak mentuhankan Nabi Muhammad ini. Siapa yang menuhankan Nabi Muhammad aja kagak mau dituhankan? Berarti apa yang kalian sebut? Boleh Pak Ustadz, orang Pak Ustadz ini nyembah siapa ini? Allah atau siapa? Yang disembah itu adalah Tuhannya Yesus, yaitu Allah. Kata Nabi Isa dan Nabi Muhammad ya, dan kata Allah ya di dalam Quran surah Yasin, wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim, dan menyembah Allah adalah jalan yang lurus. Habis itu kata Yesus ya di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Coba Anda buka dulu Lukas 4 nomor 8 coba. Coba Anda buka dulu Lukas 4 nomor 8 coba. Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 nomor ini. Ayat berapa Ustaz? Ayat 8. Bacain. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau. Kan gitu. Iya, makanya yang disembah itu Allah, Tuhannya Yesus. Jadi kami bukan menyembah Nabi Muhammad, tapi yang disembah umat Islam itu adalah Tuhannya Yesus. Kalau ada bayi yang baru lahir. Iya Pak Ustadz, ini Pak Ustadz, saya jelaskan Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz di Alkitab kami Pak Ustadz dijelaskan mencoba di padang gurun, di mana iblis mencoba Yesus pada saat itu dia menyuruh iblis itu untuk menyembah Allah. Iya betul. Iya. Ada Yesus menyuruh sembahlah aku hai iblis. Enggak ada kan? Kenapa Yesus mengatakan Pak Ustadz? Pak Ustadz. Kenapa Yesus mengatakan Pak Ustadz tidak ada seorang pun datang kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Iya betul, untuk Yahudi. Sama dengan Nabi Muhammad, tidak akan ada yang sampai kepada Allah ya Tuhan semesta alam tanpa melalui Nabi Muhammad. Sama. Di zaman Nabi Musa juga seperti itu. Di zaman Nabi Musa nggak akan ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui Nabi Musa. Sama.
Macam mana? Iya Pak Ustadz, emang benar itu yang dibilang Pak Ustadz. Emang itu suatu ajaran Nabi Pak Ustadz, benar. Ya iya, sama dengan Yesus. Tapi Pak Ustadz dikatakannya di sini Pak Ustadz, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa Pak Ustadz. Oh, menyelamatkan umatnya yang berdosa itu di mana? Tertulis di mana? Heran saya, dia mau menyelamatkan orang tapi dia saja kagak selamat, macam mana? Coba kau pikir ya, kau mau selamatkan orang tapi kau modar duluan kagak selamat duluan gitu. Gimana mau nyelamatin orang kau aja kagak selamat? Ya kan kayak gitu. Coba pikirlah. Dah Pak Ustadz. Tunggu dulu ya Pak Ustadz, saya mau tanya lagi Pak Ustadz. Oh silahkan, banyak-banyak lah nanya, nggak apa-apa. Pak Ustadz, kenapa orang Islam itu Pak Ustadz tidak terlalu percaya dengan ajaran Alkitab atau seperti ajaran Yesus Kristus? Baik, saya jawab ya, dengarkan jawabannya. Orang Islam percaya dengan ajaran Yesus, tetapi orang Islam kagak percaya dengan ajaran Paulus dan Kristen. Enggak. Karena ajaran Yesus dengan ajaran Paulus dan Kristen itu beda. Ajaran Yesus bukan ajaran Kristen. Ajaran Yesus bukan ajaran Kristen. Yesus tidak pernah kenal Kristen. Yesus tidak pernah menyuruh Anda jadi Kristen. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan, sekali lagi, kekristenan. Ini lagi Pak Ustadz, ini Pak Ustadz. Ya Yesus, catat tuh ya, Yesus tidak kenal Kristen. Ini Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, oke. Saya terima jawaban itu Pak Ustadz. Pak Ustadz, kenapa Allah mengatakan Pak Ustadz di Yohanes 3 ayat 16 Pak Ustadz? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya tunggal. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memiliki hidup yang kekal. Coba jelas itu Pak Ustadz. Itu kata-kata Allah Pak Ustadz. Ya, jadi di situ Tuhan tidak menginginkan Yesus itu disalib. Tapi Tuhan menginginkan Bapa di sorga itu agar manusia saat itu percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Dia. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus ya, contoh sembahlah Allah, sembah tuh Allah, kayak gitu. Maunya Bapa di sorga kayak gitu ya, percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Tapi pada saat itu Yahudi menentang Yesus, menentang, bahkan dituduh Yahudi macam-macam kan Yesus itu. Makanya Tuhan semesta alam atau Bapa yang di sorga itu menginginkan Anda agar Anda percaya dengan ucapan Yesus. Apa yang diucapkan Yesus ya? Sembahlah Allah. Apa yang diucapkan Yesus? Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus apa yang diucapkan Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus sebagai hambanya, sebagai utusannya. Itu maksudnya. Bukan mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Percaya, makanya kalau kata Yesus ya, kalau kamu ingin hidup yang kekal ya, percaya kepada Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan itu akan diusir oleh Yesus. Saya tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa bilang Pak Ustadz tadi orang yang tidak mengikuti apa itu ajaran Yesus diusir Yesus? Apa itu Pak Ustadz? Orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus akan mengusirnya. Tidak, maaf Pak Ustadz, kalau di ajaran kami Pak Ustadz tidak diajari kayak gitu Pak Ustadz. Nah iya, itu ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Anda buka Matius 7. Bentar, kita bahas dulu yang tadi. Anda buka dulu Matius 7 22 sampai 23. Coba baca.
orang yang menuhankan Yesus dan mengatakan Yesus itu Tuhan, maka Yesus akan mengusirnya. Coba silakan baca Matius dulu. 7 berapa? 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada banyak waktu itulah aku bertulis sekarang kepada mereka berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah perintahku dan sekalian pekerjaan setan. Nah, ayo. Apa kata Yesus apa tuh? Ayo coba. Ini Yang mengatakan Yesus itu Tuhan agamanya apa? Saya mau tanya dulu. itu pada saat itu Pak Ustadz, orang-orang apa itu Pak Ustadz? Nabi-nabi palsu Pak Ustadz. Coba kita baca dulu ya. Kita baca pelan-pelan ya. Nih, saya bacakan sama Anda Matius 7:22 ya. Kata Yesus seperti apa? Perhatikan ke layar. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saya mau tanya dulu, agama yang memanggil Yesus ini Tuhan agama apa? Itu Pak Ustadz, dia memberikan suatu pedoman kepada murid-muridnya Pak Ustadz. Iya, saya mau tanya dulu, yang memanggil Yesus itu Tuhan agamanya apa? Orang-orang Yahudi Pak Ustadz. Yahudi nggak ada manggil Yesus itu Tuhan, nggak ada. Kalau Yahudi nggak pernah memanggil Yesus itu Tuhan. Agama apa yang memanggil Yesus itu Tuhan? Oke Pak Ustadz, pada saat itu Pak Ustadz tidak ada agama Pak Ustadz. Oh, nggak ada. Jadi yang memanggil Yesus itu Tuhan apa? Itu, Katolik itu, dan Pak, Protestan gitu. Iya, enggak Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz, itu Yesus menyampaikan pengajaran kepada orang-orang pada saat itu agar orang-orang Bang, bukan pada saat itu, pada hari terakhir nih. Ya, pada hari terakhir, pada kiamat nanti. Ya, bukan pada saat Yesus turun, pada kiamat nanti di hari terakhir ya, banyak orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Nah, yang berseru kepada Yesus ini, yang memanggil Yesus ini Tuhan, agamanya apa? Gitu Pak Ustadz. Kalau di saat itu Pak Ustadz, saya tidak tahu agama Pak Ustadz. Bukan pada saat itu. Yang saat ini agama yang memanggil Yesus Tuhan apa? Kristen Pak Ustadz, kami Pak Ustadz. Kristen. Ya udah, kita jujur aja. Ini cerita di hari kiamat nih nanti. Kristen dan Katolik memanggil Yesus itu Tuhan. Ya, bukankah ya kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan banyak mengadakan mukjizat demi namamu juga. Kan abang tahu sendiri, ada tuh ya yang mengusir setan dalam nama Yesus, kan gitu. Terus menyembuhkan orang, ya mengadakan mukjizat dengan nama Yesus, kan gitu. Itu kan banyak pendeta kayak gitu. Lalu apa kata Yesus ya? Pada waktu itulah kata Yesus nih di hari kiamat nanti ya, aku akan berterus terang kepada mereka kata Yesus dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu Kristen dan Katolik, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi yang menuhankan Yesus di hari kiamat nanti bakal diusirnya. Gitu Bang. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Apa dah? Ini Pak Ustadz, ini ya Pak Ustadz, ayat pertamanya Pak Ustadz, boleh saya baca ya Pak Ustadz? Boleh. Ini ya Pak Ustadz, penjelasannya ya Pak Ustadz. Hal pengajaran yang sesat. Makanya ya menuhankan Yesus itu sesat kata Yesus. Sabar Pak Ustadz, sabar. Sabar Pak Ustadz. Silakan. Ini ayat pertamanya ya Pak Ustadz, waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Terus? Oke Pak Ustadz, penjelasannya Pak Ustadz, pada saat itu Pak Ustadz, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya agar tidak tersesat Pak Ustadz. Iya, itu kan yang di zaman dulu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu kata Yesus. Lalu pada hari terakhirnya gimana Yesus mengatakan yang pada hari terakhir gitu, bukan yang zaman dulu. Iya Pak Ustadz. Baik, kalau kami Kristen pada saat ini Pak Ustadz, banyak nabi-nabi palsu menggunakan nama Yesus. Terus? Makanya Yesus menyampaikan di Alkitab kami Pak Ustadz,
Dia mengatakan bahwa kalian tetap waspada, kalau nanti aku bentar lagi datang, banyak orang-orang yang menyamar aku, Tuhan. Lalu Tuhan melarang mereka kalau tidak mengenal Yesus, tidak mengikuti ajaran Yesus Kristus. Lalu? Makanya ada suatu judulnya di sini Pak Ustadz, hal pengajaran yang sesat. Lalu? Hal pengajaran yang sesat. Gini nih, coba dengarkan penjelasan Pendeta Yusuf PI ya. Jadi ya, nih pengajaran ini pengajaran Yesus yang lurus dari Pendeta Yusuf PI ya. Kalau di zaman dulu Yesus udah wanti-wanti ya, hati-hati dengan nabi-nabi palsu dan pengajaran yang sesat. Ya, karena apa? Karena nabi palsu itu dia dapat dilihat dari buahnya ya. Apa yang dimaksud Yesus dilihat dari buahnya? Ya, di Matius 7 itu Yesus menyuruh menyembah Allah, ya, menyembah Tuhan semesta alam. Lalu ada nabi palsu yang menyuruh menyembah manusia. Dari buahnya itu banyak manusia tersesat miliaran yang menyembah manusia. Hati-hati, kata Yesus, udah dia camkan dari dulu gitu. Makanya pada hari terakhir, kata Yesus, di hari kiamat nanti, yang menyembah manusia, yang menuhankan dirinya yang manusia ini, maka dia akan usir nanti di hari kiamat. Itu ajaran Yesus. Gitu. Jadi makanya saya bilang, Bang, ya, ajaran Yesus ya menyuruh menyembah Tuhan, bukan menyembah dirinya. Bagi yang menuhankan dirinya, di hari kiamat nanti akan diusirnya. Atau gitu. Itu Pak Ustadz, itu kenapa Pak, ini dia Pak Ustadz, gini Pak Ustadz. Yesus Yesus banyak melakukan mujizat Pak Ustadz. Dia menghidupkan orang mati. Dia bangkit. Menghidupkan orang mati. Bentar, satu dulu kita bahas ya. Sebelum Yesus menghidupkan orang mati, Elia sudah menghidupkan orang mati lebih dulu. Tuh. Iya Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz. Tunggu ya Pak Ustadz. Iya, saya tahu itu Pak Ustadz. Elia dia menghidupkan orang mati. Tunggu Pak Ustadz. Terus? Nggak ada istimewanya dia menghidupkan orang mati, karena ada juga yang lain Elia menghidupkan orang mati juga. Lalu? Iya Pak Ustadz. Saya tahu Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz memang tidak ada istimewanya Yesus. Oke. Dia menghidupkan orang mati, dia memberi makanan 5.000 orang Pak Ustadz. Nabi Muhammad juga. Bukan 5.000 lagi, tapi puluhan ribu pasukan perang. Iya Pak Ustadz. Kalau Nabi Muhammad Pak Ustadz suka berperang Pak Ustadz. Kalau Nabi Muhammad Pak Ustadz. Ya iya, bukan masalah berperangnya ya. Yesus pun gini Bang ya, bukan masalah berperangnya, nanti kita bahas kalau masalah berperang. Nabi Muhammad pun memberi makan ya puluhan ribu orang dari pasukan perangnya gitu. Kalau Yesus cuma 5.000 dikit kali. Kalau Nabi Muhammad puluhan ribu tuh pasukan perangnya dikasih makan. Iya Pak Ustadz. Apalagi? Iya Pak Ustadz. Ini menghidupkan orang mati, memberi makan 5.000 orang. Terus? Mengubah air menjadi anggur Pak Ustadz. Mengubah air menjadi anggur. Iya Terus? Pak Ustadz. Pada ada pesta di Kanaan Pak Ustadz. Bangkit dari Ada orang mabuk gara-gara anggur bikinan Yesus? Nggak ada Pak Ustadz. Berarti nggak ada tahayul itu Kalau nggak ada juga yang minum anggur Yesus siapa? Nggak ada yang mabuk kan? Kayak gimana? Terus apa lagi? Merendahkan badai Pak Ustadz. Hah? Apa tuh? Merendahkan badai. Meredakan badai. Nabi Muhammad mukjizatnya juga ada itu. Terus apa lagi? Kalau badai itu Nabi Muhammad ya meminta hujan, diturunkan hujan. Reda juga badai reda juga. Kayak gimana tuh? Kalau kayak gitu nggak ada hebatnya itu Bang, mukjizat itu. Tapi bisa nggak, saya mau tanya, bisa nggak Yesus belah laut? Bisa Pak Ustadz. Sejak kapan Yesus membelah laut? Emang pada saat itu Pak Ustadz nggak ada penyiksaan Pak Ustadz mengenai kayak di Firau Pak Ustadz, di mana orang Israel dijajah Pak Ustadz. Bentar, yang saya tanya, bisa nggak Yesus membelah laut?
Bisa Pak Ustadz. Kapan? Orang mati aja Pak Ustadz bisa dihidupkannya Pak Ustadz. Iya, bentar. Kapan dia ada membelah laut? Tapi di Alkitab kami Pak Ustadz belum ada itu mujizat yang Wah, dikasihnya. belum ada. Berarti lebih hebat Nabi Musa dong. Nabi Musa bisa membelah lautan itu. Lebih spektakuler itu. Nabi Musa Pak Ustadz utusan Pak Ustadz. Sama Yesus pun utusan. Macam mana? Yesus aja ngaku utusan. Coba buka, ya. Coba buka Yohanes 17 nomor 3. Dia pun utusan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, utusan kan dia. Macam mana dia bukan Tuhan? Udah dibilang, dia bilang utusan dia itu. Iya Pak Ustadz, baik saya Pak Ustadz ikuti ajaran Yesus, biar Pak Ustadz selamat. Jangan kalau Pak Ustadz mengikuti ajaran Yesus. Ya iya, Pak Ustadz saya selamat. mengikut. Bang, saya ini pengikut Yesus, makanya saya bilang saya ini Amin. pendeta Yusuf PI, pengikut Yesus. Iya, Bukan Tuhan memberkati bukan Bapak. penyembah Yesus, tapi pengikut Yesus. Oke? Iya, Pak Ustadz. Pendeta Yusuf PI yang mengajarkan kepada Anda nih satu, apa aja yang diajarkan Yesus? Sembahlah Allah. Saya sembah tuh Allah, ya. Kepada dia saja engkau berbakti, ya, kepada dia saja saya berbakti, kepada Allah saja. Ya, terus Yesus ya disunat hari ke-8. Saya pun juga disunat. Anda sunat gak? Sunat. 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 Baik. Sunat. Yesus kagak pernah contohin makan babi. Saya juga nggak makan babi. Iya, kami juga Pak Ustadz tidak makan babi Pak Ustadz. Oh, nggak makan babi, baik. Yesus contohin puasa. Saya pun juga puasa. Kami juga puasa Pak Ustadz. Puasa, baik. Sekarang Yesus diturunkan dari tiang salib. Dia itu dikapani. Kalau saya mati juga dikapani kayak Yesus. Bukan pakai jas dan dasi kupu-kupu, bukan. Sama Pak Ustadz, sama Pak Ustadz, sama. Kapan? Kristen mana yang dikapani? Beda-beda Pak Ustadz, beda-beda. Oh, beda-beda. Berarti nggak semua yang diajarkan Yesus kau ikuti. Iya Pak Ustadz. Terus, belum nih Memang ajaran tidak Yesus semua. lagi nih. Ini ajaran Yesus lagi. Ya, Yesus mencontohkan bersujud dahi ke tanah. Saya juga ya di masjid dahi ke tanah, sujud. Pak Ustadz, kalau berdoa Yesus Pak Ustadz tidak pernah dia bersujud Pak Ustadz kayak orang Pak Ustadz. Waduh, kau baca dulu Matius 26 nomor 39 coba. Baca dulu. Yesus contoh Yesus kayak gimana? Berapa ya Pak Ustadz? Matius 26 nomor 39. Nomor? Ini apa Ustadz? Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Nah, sujud dia. Kau bilang kagak pernah sujud. Yesus itu sujud. Ya, sujud dahinya ke tanah. Kau Ini ini. Pak Ustadz, ini Pak Ustadz, itu Pak Ustadz pada saat Yesus ada di Taman Getsemani Pak Ustadz. Iya, dia cara berdoa, cara berdoanya kayak gimana? Dia Ini, Pak sujud. Ustadz. Hanya saat itu dia Pak Ustadz tidak mengajari orang Kristen Pak Ustadz untuk bersujud Pak Ustadz. Iya memang ajaran Yesus bukan ajaran Kristen memang. Udah dibilang dari awal, ajaran Yesus bukan ajaran Kristen. Yesus kagak kenal Kristen. Gimana sih? Udah dibilang Yesus itu bukan mengajarkan Kristen, dia kagak kenal dengan Kristen. Iya Pak Ustadz, pada saat itu Pak Ustadz memang tidak ada Kristen Pak Ustadz. Saya tahu Pak Ustadz. Saya juga Iya. tahu Pak Ustadz, saya itu Pak Ustadz tidak ada Kristen. Di Makanya sini Pak Ustadz, nih, ya coba gini, Pak kau Ustadz, lihat. Gini Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ini apa nih? Yesus sujud sampai ke tanah, ya. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz, Halo? itu gambar Pak Ustadz, itu bukan wajah Yesus asli Pak Oh Ustadz. iya Pak Ustadz. tahu, tapi ini penjelasannya maksudnya Iya, Pak dia Ustadz. sujud dan berdoa. Doanya Iya, Pak kayak Ustadz. gimana? Pak Ustadz. Ada juga Tunggu, tuh, Pak Ustadz, ya. tunggu, Pak Ustadz. Pak Ustadz, tunggu. Sabar dulu Pak Ustadz. Apa lagi? Pada saat itu Pak Ustadz, saya jelaskan dulu Pak Ustadz. Saya tuh jelaskan dulu Pak Apa? Ustadz. Dengar dulu Pak Ustadz. Oh dijelaskan, coba.
Ini Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz, di mana Yesus berdoa dia kepada Allah. Dia tahu bahwa pada saat itu Pak Ustadz dia ditangkap. Oh, terus? Lalu doanya dia berdoa, kayak gimana dia? Dia berdoa Pak Ustadz. Caranya? Dia berdoa, dia tahu semua pekerjaannya Pak Ustadz selesai. Dan Yudas Pak Ustadz, Yudas itu Pak Ustadz saya itu menjual Yesus Pak Ustadz 30 keping perak. Terus? 30 keping perak. Lalu? Lalu Tuhan menyerahkan. Lalu pada saat itu Pak Ustadz, murid-muridnya lagi tidur Pak Ustadz. Oh, lagi tidur, lalu? Lalu pada saat itu Pak Ustadz, Yesus berdoa di batu Pak Ustadz. Ada batu di situ. Oh, di batu. Lalu batu dia apa? berdoa Pak Ustadz, sambil meneteskan air mata dengan darah Pak Ustadz. Kayak gimana cara dia berdoa? Dia tidak sujud, dia di situ Pak Ustadz sambil sujud Pak. Dia tahu. Dia sambil sujud, iya. Terus? Sambil sujud terus dia berdoa gitu. Iya Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz, dengan ketat di ajaran Kristen kami Pak Ustadz tidak diajari mengenai bahwa orang Kristen harus sujud kalau berdoa Pak Ustadz. Iya memang udah dibilang ajaran Yesus bukan ajaran Kristen. Gimana sih? Beda ajaran Yesus dengan ajaran Kristen bertentangan. Pak Ustadz, tunggu dulu Pak Ustadz. Sabar dulu Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz. Apalagi? Kalau kami orang Kristen Pak Ustadz berdoa berdiri Pak Ustadz. Pada saat itu memang juga Pak Ustadz gak ada apa Pak Ustadz Kristen. Agama Kristen tidak ada pada saat itu Pak Ustadz. Terus? Karena agama Kristen itu Pak Ustadz pada saat berkembang di sini Pak Ustadz, berkembang. Berkembang Pak Ustadz. Oh baik, kalau gitu kayak agama Islam Pak Ustadz. Agama Islam juga Pak Ustadz sebenarnya di Indonesia nggak ada Pak Ustadz. Bentar dulu. Kita nanti dulu kita bahas Kristen. Kalau Islam nanti ya kamu nanya Islam boleh gitu, oke? Biar nggak compar campur gitu ya. Oke, saya mau tanya dulu ya. Ketika Yesus itu sujud, kalian ngapain di gereja? Berdoa. Kalau kami Pak Ustadz bukan sujud kalau datang kami ke gereja Pak Ustadz. Beda udah. Artinya apa? Artinya kalian bukan ajaran Yesus gitu. Kalian di gereja malah jingkrak-jingkrak. Pak Ustadz. Kami datang ke gereja Pak Ustadz untuk menyembah Tuhan, mengikuti ajarannya Pak Ustadz. Oh baik, kalau gitu saya mau tanya, mana perintah Yesus ke gereja lah? Nyampe serat. Iya Pak Ustadz, tunggu Pak Ustadz. Bentar dulu, saya mau tanya dulu di mana ayatnya Yesus menyuruh ke gereja. Katanya Pak Ustadz, Yesus itu pada saat dia masih hidup Pak Ustadz, dia beribadah Pak Ustadz. Iya. Dia ke rumah ibadah. Ke rumah ibadah bukan ke gereja. Iya Pak Ustadz, iya sama orang Pak Ustadz juga sama Pak Ustadz. Baik. Gak ada masjid Pak Ustadz, gak ada di pada sana. Ada, sok tahu kau. Ada masjid zaman Nabi Muhammad ada. Sok tahu kau. Masjid itu sudah di zaman Nabi Muhammad udah ada masjid. Macam mana? Masjid Nabawi itu. Masjid pertama kali yang dibangun Nabi Muhammad. Iya, tertulis di mana Pak? Iya, ada Masjid Nabawi. Nanti saya tampilkan ya. Nanti. Sekarang saya mau tanya lagi. Itu Tuhan kalian berdoa ya. Itu Tuhan berdoa kepada siapa lagi? Tuhan kalian tuh berdoa. Kami berdoa Pak Ustadz untuk Yesus. Bukan. Pak Ustadz. Yang saya tanya tadi di Matius 26:39 tadi, Yesus sujud dan berdoa. Itu Tuhan kalian berdoa sama siapa dia? Dia memberi contoh. Dia memberikan dia menyerahkan nyawa Pak Ustadz kepada Allah. Dia tahu Pak Ustadz, dia pada saat itu Pak Ustadz ditangkap Pak Ustadz. Iya, jadi Tuhan kalian berdoa gitu. Bahwa dia tahu Pak Ustadz, dia itu diutus ke dunia Pak Ustadz, dia rela untuk menyelamatkan dosa Pak Ustadz seperti orang-orang yang saya tanya di situ kan Yesus sujud dan berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Allahnya Pak Ustadz, Allah Pak Ustadz. Oh, jadi Bapaknya, Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Bapaknya Pak Ustadz. Iya. Jadi ceritanya Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya Pak Ustadz, setelah dia selesai. Waduh, iya. Bang, bentar dulu, saya sakit kepala jadinya mikir. Tuhan kok berdoa gitu. Apa ini Tuhan berdoa? Iyalah Pak Ustadz, Yesus itu Pak Ustadz, dia mengajari Pak Ustadz, dia mengajari kepada manusia Pak Ustadz. Dia mengajari. Tuhan berdoa kepada Tuhan ceritanya tuh. Terus? Dia mengajari orang-orang Pak Ustadz bagaimana dia itu rela untuk menyelamatkan manusia Pak Ustadz. Gimana? Tunggu dulu lah Pak Ustadz.
Bentar, Anda ini aneh ceritanya. Tadi katanya muridnya tidur, Yesusnya ke taman berdoa. Lalu siapa yang diajarin setan gitu di taman? Tidak Pak Ustadz. Pada saat itu, Kayak Pak gimana? Ustadz, emang pada saat itu juga Pak Ustadz, murid-muridnya juga Pak Ustadz tidur. Nah tidur, lalu siapa yang diajarin? Gini Pak Ustadz, kalau kami dari saat ini, kalau kami Masa dari dia Kristen, ngajarin orang tidur? apalah Pak Ustadz? Apalah, kau cerita juga kacau gitu. Karena Pak Ustadz gak tenang, Pak Ustadz gak tenang, serius, tenang Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz, karena Pak Ustadz tadi suruh kami untuk followers orang Kristen itu harus sujud kalau berdoa. Iya kan Pak Ustadz? Coba, saya mau dengar lagi. Gimana cerita kamu? Followersnya banyak. Udah, gini Pak Ustadz, kalau kami orang Kristen Pak Ustadz tidak diajari untuk sujud kayak Ya Pak Ustadz, iya, kayak berdoa, udah Pak dibilang Ustadz tadi. memang Sampai ajaran ke Kristen, ajaran Kristen bukan ajaran Yesus. Udah saya bilang berkali-kali. Ajaran Kristen bukan ajaran Yesus. Kalau Yesus ngajarin bersujud, kalau Kristen kan diajari pendetanya jingkrak-jingkrak, kan beda. Jingkrak-jingkrak lalu nyanyi-nyanyi pakai musik di gereja, beda. Bukan ajaran Yesus itu. Berarti Pak Ustadz percaya dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Ya iya dong. Amin Pak Ustadz. Saya percaya dengan ajaran Yesus, nggak percaya dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu ajaran pendeta, ajaran Paulus, ajaran Paulus bukan ajaran Yesus itu. Benar, berarti Bapak Ustadz percaya dengan Yesus. Oh iya dong, percaya 100% saya. Saya ini pengikut Yesus ya. Saya ini pengikut Yesus, bukan penyembah Yesus. Oke? Iya Pak Ustadz. Bukan penyembah Yesus, saya ini pengikut Yesus. Iya, betul Kalau itu, Kristen Pak. apa? Kristen itu bukan pengikut Yesus, Kristen itu penyembah Yesus. Ya, Benar Pak Ustadz. beda. Kebalikannya. Iya. Cuman di dunia ini hanya beda agama Pak Ustadz. Apa beda agama? Lu punya Jangan Pak Ustadz, saya mau bertanya lagi Pak Ustadz. Nanya apa pula kau? Jangan. lu punya kuasa artinya. Pak Ustadz, selama di dunia Nabi Muhammad Pak Ustadz, apa saja yang diajarinya kepada umat-umat? Kenapa Nabi Muhammad itu tidak ada di ajaran kami Pak Ustadz, di Alkitab? Nah, karena kitab kau bikinan manusia. Pak Ustadz, jangan katakan itu Pak Ustadz. Jangan kayak Lah gitu, Pak saya Ustadz. harus jujur, kenapa tidak ada di kitab kau? Karena kitab kau itu tulisan manusia, bikinan manusia. Coba gini, biar saya nggak dituduh ya, nggak menuduh sembarangan. Kau buka dulu Lukas 1. Bentar, Lukas 1 sampai 3 bacain dulu. Lukas 1 sampai 3 Pak Ustadz. Ya, Lukas 1 nomor 1 sampai 3. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Baca lagi. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lanjut. Sampai berapa Pak Ustadz? 3. Udah Pak Ustadz, udah. Masa itu Udah. aja bunyinya? Lukas berapa Pak Ustadz? Lukas 1. 1 Udah. sampai 3. Ini ya Pak Ustadz, ulangnya Pak Ustadz. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu Menyelidiki. Baik, terus? dengan seksama dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukan dan mengambil teratur bagimu. Kan gitu, bikinan manusia buku kau. Pantas nggak ada Nabi Muhammad, bukan firman Tuhan. Buku kamu itu, kitab kamu itu bikinan manusia dari hasil penyelidikan kayak wartawan, kan gitu. Mana ada Nabi Muhammad, nggak mungkin ada. Berarti juga kalau Nabi Muhammad juga Pak Ustadz tulisan manusia Pak Ustadz. Lah, kalau Nabi Muhammad itu kan dia dikirimkan wahyu. Wahyu itu dari Tuhan. Nggak Sama ada kami ucapan, juga, Pak nggak Ustadz. ada Sama ucapan kami, Pak manusia itu nggak ada. Sama kami juga pas sama Pak Ustadz, seperti Lah. wahyu Pak Ustadz. Penglihatan Yohanes Pak Ustadz. Coba kamu lihat ya, di situ katanya apa? Aku menyelidiki.
Menyelidiki Pak Ustadz ini Pak Ustadz, pendahuluan Pak Ustadz itu seorang teolog yang mulia Pak Ustadz. Teolog. Iya, Lukas menyelidiki betul. Dari atas Pak Ustadz, dari atas dulu baca dulu Pak Ustadz. Saya tahu, makanya saya kasih tahu kamu kan ayatnya itu. Betul nggak Lukas itu menyelidiki? Betul nggak? Betul kan? Apa itu Pak Ustadz? Apa Pak Ustadz? Betul nggak Lukas itu menyelidiki? Iya Pak Ustadz, dia di sini Pak Ustadz. Lukas itu Pak Ustadz memberikan penjelasan lebih baik Pak Ustadz. Lebih jelas lagi Pak Ustadz. Jadi kalau menyelidiki kan kalau di zaman sekarang kayak intel, wartawan kan gitu. Menyelidiki di sini Pak Ustadz. Pak Ustadz yang menulis kita Pak Ustadz. Ya iya, makanya dia menyelidiki baru dia tulis jadi kitab. Tulisan manusia, udah saya bilang. Suara Pak Ustadz. Iya, tulisan kitab kau itu bikinan manusia, udah saya bilang di awal tadi. Gimana? Kan betul. Lukas itu ya menyelidiki, makanya kitab kau itu adalah ideologi pemikiran manusia, bukan firman Tuhan. Makanya Lukas itu menyelidiki, nggak ada Lukas itu menyelidiki Nabi Muhammad, nggak ada. Iya Pak Ustadz. Makanya nggak ada. Jadi jangan heran kenapa Nabi Muhammad tidak ada di kitab kamu. Ya karena Lukas tidak menyelidiki Nabi Muhammad, nggak. Gini Pak Ustadz, saya tidak terima itu Pak Ustadz. Kok tidak terima tulisan Lukas? Masa kitab kau sendiri kau tidak terima? Jangan tahu. Macam mana? Bingung saya, kitabnya sendiri aja udah nggak dia terima teman-teman. Kayak gimana lagi saya? Iya. Makanya bang, gini aja ya. Lebih baik kau belajar sama saya, Pendeta Yusuf PI, no perpuluhan gitu. Perpuluhan bulan depan kau kagak bakalan lagi nyembah manusia, saya jamin. Saya juga Pak Ustadz tidak menyembah manusia Pak Ustadz, tapi menyembah yang sangat berkuasa Pak Ustadz. Kau tidak menyembah manusia, berarti Yesus bukan manusia? Yes Pak Ustadz, Yesus itu saat ini Pak Ustadz udah berkuasa Pak Ustadz. Yesus bukan manusia? Iya, memang manusia Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz tidak bangkit. Berarti kau nyembah manusia. Udah kau bilang dia manusia, iya, tapi dia berkuasa, berarti kau nyembah manusia. Macam mana? Heran saya pemikirannya macam mana. Apa lagi? Tapi Pak Ustadz bilang tadi, Pak Ustadz percaya dengan ajaran Yesus. Ya iya, Yesus menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Makanya saya nggak nyembah Yesus, saya sembah Allah. Tapi percaya dengan ajarannya. Ajarannya kayak gitu. Ajarannya sembahlah Allah, saya sembah Allah, bukan saya sembah Yesusnya. Berarti gimana dengan Muhammad? Kau mengkhianati arti Muhammad. Nabi Muhammad juga sama dengan Yesus menyuruh menyembah Allah, sama. Kata Nabi Muhammad sembahlah Allah, sama dengan Yesus sembahlah Allah. Makanya saya suruh sembah Allah juga. Gini Pak Ustadz, saya mau bertanya lagi Pak Ustadz. Apa lagi? Boleh coba buka apa Pak Ustadz? Yohanes 6 ayat 67 Pak Ustadz. Oh, ke Yohanes lagi. Apa Yohanes, yang mau kamu utarakan dari Yohanes itu? Ini Pak Ustadz, kalau Yesus itu Tuhan Pak Ustadz. Yesus Tuhan. Yohanes berapa? 657. Iya Pak Ustadz. Ini pula yang kau bawa. Ada apa? Kau mau jelaskan kayak gimana? Gini Pak Ustadz, saya baca dulu ya Pak Ustadz. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Itu ya Pak Ustadz, kata Yesus itu kekal. Kekal itu Pak Ustadz selamanya. Tidak berkurang sudah Pak Ustadz. Udah? Lalu Pak Ustadz, ini Pak Ustadz, lalu Mafuf. Apa lagi? Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Oh, kudus, iya. Kudus. Iya itu Pak Ustadz. Iya, terus? Kudus dari Allah. Jawab Yesus kepadanya.
mereka bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Namun Pak Ustadz, di antaranya itu Pak Ustadz ada satu iblis. Siapa itu Pak Ustadz? Yudas, ya betul. Pak Ustadz. Makanya kan penyalipan itu rencana iblis, bukan rencana Tuhan. Iya, benar Pak Ustadz, benar. Yang dimaksudnya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Gitu Pak Ustadz. Halo? Di situ tadi Pak Ustadz, di ayat itu dijelaskan, diterangkan bahwa Yesus itu kudus. Bentar. Ini apa nih kau baca? Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Jadi Yesus ini utusan? Yaitu iya Pak Ustadz, itu apa? Pak Ustadz sudah. Gini Pak Ustadz. Bentar saya tanya dulu, yang kau utarakan ini kan Yohanes 6:57 ya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Yang utusan Yesus. Allah. Ya, yang utusan Yesus, yang Tuhan siapa? Allah, Bapaknya. Ini siapa? Iya. Bapak Pak Ustadz. Ya iya udah dibilang Yesus itu utusan. Dia bukan Tuhan. Tuhan itu Bapaknya. Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz. Macam mana kau ini? Tunggu dulu Pak Ustadz. Saya tahu Pak Ustadz kurang mengerti Pak Ustadz. Saya tunggu. Gini Pak Ustadz. Kau sendiri bawa ayat blunder sendiri kau. Iya, heran saya. Apalagi? Coba. Kenapa di sini Pak Ustadz dikatakan bahwa Yesus itu kekal? Hah? Sejak kapan? Sejak kapan Yesus mengatakan dia kekal? Ini murid-muridnya saja Pak Ustadz mengakui bahwa perkataan Yesus itu kekal. Oh ya iya, karena apa? Perkataan Yesus itu adalah firman dari Bapa. Baca Yohanes 17 nomor 8 coba. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Makanya ucapan Yesus itu adalah ucapan yang disampaikan Bapa. Makanya kekal ucapan Bapa itu, bukan ucapan Yesusnya. Aduh. Jadi yang diucapkan Yesus itu kekal, betul, karena dia menerima wahyu dari Bapa, dari Tuhan. Oke. Boleh saya bertanya lagi Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz, Yesus itu sekarang di mana Pak Ustadz? Yesus di langit. Di mana Pak Ustadz? Di langit. Di surga? Enggak, di langit dia. Di langit. Berarti Yesus itu di langit dia kayak gimana itu Pak Ustadz? Melayang-layang. Kalau di surga siapa yang pernah lihat surga? Iyalah Pak Ustadz. Ayo udah, kau maksa di surga, siapa yang pernah lihat surga coba? Iya, kami aja Pak Ustadz tidak melihat surga Pak Ustadz. Ya udah, berarti salah tulisan di surga. Kalaunya tulisannya Yesus di surga, itu orang pakai teropong apa penulisnya lihat surga? Salah, makanya aku bilang dia di langit. Karena orang saat itu melihat Yesus naik ke langit, bukan ke surga. Kalau kau katakan dia ke surga, itu penulisnya pakai teropong apa tembus ke surga. Oke Pak Ustadz, saya bertanya lagi Pak Ustadz. Kacau juga. Mikir kalau beriman itu pakai akal sehat kan gitu. Makanya dengarkan pengajaran pendeta Yusuf PI gitu. Iya, pendeta yang saya hargai. Oke Pak Ustadz, benar itu Pak Ustadz. Tapi berarti Muhammad pada saya ini Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz di mana Muhammad pada saya ini? Kalau Nabi Muhammad ada dalilnya, dia di Rafiqul A'la. Tuh. Rafiqul A'la itu Pak Ustadz apa Pak Ustadz? Rafiqul A'la itu tempat paling tinggi, lebih tinggi daripada Yesus. Karena ada dalilnya. Kalau Yesus masih di langit, kalau Nabi Muhammad itu di Rafiqul A'la, tempat yang paling tinggi di antara seluruh makhluk, di sisi Tuhannya lebih tinggi daripada Yesus. Pak Ustadz, kenapa bilang Pak Ustadz tadi
bahwa Nabi Muhammad itu lebih tinggi daripada Yesus. Oh iya, karena apa? Gini Pak Ustaz, gini Pak Ustaz. Padahal Muhammad Pak Ustaz selama di dunia Pak Ustaz banyak berbuat dosa Pak Ustaz. Ya, Mana dosanya? Tunjukin satu aja coba. banyak menikahi, banyak istrinya Pak Ustaz. Oh, istrinya banyak. Iya, Pak Ustaz. Gini, kalau Nabi Muhammad itu istrinya ada 13, kalah dengan kitab kau. Salomo itu istrinya 700. Iya Pak Ustaz. Iya, Sudah, Daud. iya, Pak Ustaz. Bentar dulu. Daud istrinya 1000. Oke? Pak Ustaz, jangan gitu Pak Ustaz. Nabi Daud Pak Ustaz tidak banyak istrinya. Ustaz. Daud istrinya 700, gundik 300. Itu kitab kau sendiri yang bilang, ya. Salomo istrinya 700. Kembalikan fakta. Kau baca dulu berapa istri Salomo, ya, berapa Gimana, istri Pak Ustaz? Daud di Gimana, kitab Pak kau. Ustaz? Nah, Gimana, di Pak kitab Ustaz? kau istri Daud, berapa jumlah tuh? Coba. Nih ya. Gimana tertulis Pak Ustaz? Berapa Tolong, jumlah? Pak Ustaz. Bentar, saya bukakan. Pak Ustaz, mata Pak Ustaz udah merah ini. Udah merah mata Pak Ustaz. Enggak apa-apa, sampai hijau mata saya nanti. Ya, Kasihan. Oke. Nih ya. Kesehatan juga Pak Ustaz. Mana Pak Ustaz? Mana? Bentar. Nih ya. Di mana Pak Ustaz? Boleh saya lihat dulu Pak Ustaz. Mana istrinya? Bentar. Ya, nih. Jaga kesehatan juga Pak Ustaz ya. Ya. Pak Ustaz, udah kayak merah matanya. Kayaknya lagi sakit ya Pak Ustaz. Nih ya. Mana Pak Ustaz? Nih ya. Di sini ya, nih referensi di luar dari Bible, dan di Bible kau bisa baca ya, istri Daud. Ya. Berapakah istri Daud ya? Mana Pak? Tuh, coba saya bukakan deh ya. Nih di satu raja-raja aja biar langsung, biar nggak berbelit-belit gitu ya. Ya. Mana Pak Ustaz? Ayatnya mana? Sabar. Perhatikan nih, pendeta Yusuf PI ngajarin kau ya. Berapa istrinya? Ia mempunyai 700 istri. Ya Daud ya. Tuh di kitab kau. Tuh ya. 700 ya. Kalau Nabi Muhammad itu cuma 11. Kalau di kitab kau 700. Ya, Tuh, Pak Ustaz. ya. Oke Pak Ustaz. Ya, Oke, terus Pak Ustaz. 300 gundik kan gitu. Oke Pak Ustaz. Nah, jadi ya ini ya. Jadi di zaman Daud istri 1000 nggak apa-apa. Habis itu Yesus kagak ada melarang. Nah, Yesus kagak pernah melarang beristri banyak. Bahkan Yesus pun istrinya dia ada 2. Tunggu Pak Ustaz. Hah? Bentar dulu, saya jelaskan dulu pertanyaan kau, saya jawab dulu ya. Yesus pun juga menikah ya. Kalau menurut literasi, Yesus istrinya 2. Bentar. Sabar, saya jawab dulu sampai Nabi Muhammad ya, sabar dulu gitu. Yesus pun juga poligami, dia istrinya 2, banyak juga. Terus juga Nabi Muhammad istrinya 11. Jadi Nabi Muhammad itu masih kurang gitu istrinya. Ya, masih kurang, lebih banyak ya istri Daud. Karena nggak ada larangan dari Yesus berapa banyaknya istri gitu. Oke? Oke Pak Ustaz. Tunggu Pak Ustaz. Saya mau bawa apa Pak Ustaz? Kenapa bilang tadi Pak Ustaz Yesus itu menikah? Oh iya, ini nih. Ya. Gimana Pak Ustaz? Di mana? Pak Ustaz, di mana? Kau ini makanya kau itu banyak baca-baca ya. Ntar saya kasih tahu. Kami baca-baca kita Pak Ustaz. Kami baca-baca kita Pak Ustaz. Sabar. Nih. Kau nanti beli ya bukunya ya. Nama judul bukunya gini ya. Nih, saya kasih tahu. Bentar. Kok di buku? Bentar. Iya, sabar dulu. Makanya kau perhatikan bukunya apa ya. Sabar dulu. Nih ya. Nih judul bukunya ya, The Jesus Family Tomb, makam keluarga Yesus. Sabar dulu, sabar. Saya jelaskan sampai selesai ya. Kamu kan jangan nanya ya. The Jesus Family Tomb, ya, makam keluarga Yesus. Penelitinya Yahudi dan Kristen. Oke? Nah, di sini ya dia memakai referensi dari Alkitab kau ya. Nih. Kau bisa buka ya. Nah, nih. Kitab kau semua dia pakai ya.
dari Kristen ya pada tahun ya 180 Masehi ketika Yerusalem banyak ceritanya gitu tentang Yesus. Bahkan dari ayat Alkitab juga dikutip gitu, oke? Nih banyak Alkitab kau dikutipnya ya. Tuh. Ini gambarnya nih. Bentar. Gambarnya ada. Nanti kau bilang nanti kau kira saya mengada-ngada gitu. Nah, ini ini dicetak di PowerPoint itu, Ustaz. apanya? Ustaz. Bukan. Itu, Ustaz, ditulis manusia, Ustaz. Hah? Dicetak di PowerPoint itu. Ya iya sama dengan kitab kau tulisan manusia sama. Kan gitu. Nah ini ya. Nah nih makam keluarga Yesus ya tuh. Nah ini makam keluarga Yesus. Nah tanggalnya ada, penelitinya ada, orang Kristen kan gitu. Kira tadi dia dalinya dari Alkitab, Ustaz. Ini Alkitab bukan Matius 2 nomor 23. Coba Ustaz, coba baca Ustaz. Oke. Aduh batuk, bentar. Aduh, Ustaz minum dulu, Ustaz. Minum air. Sakit, Ustaz. Kasihan, Ustaz. Jadi di sini kau beli dulu bukunya biar tahu jalan ceritanya karena bukan cuma Matius ini ya yang dia bawa, banyak nih, Lukas juga ada kan gitu. Nah banyak gitu karena dia banyak bawa referensi ya, kitab perbuatan Paulus juga ada. Nah nih ya. Oke. Tunggu, Pak Ustaz. Apa lagi? Sabar dulu, Pak Ustaz. Itu, Pak Ustaz, itu yang ditulis oleh manusia, Pak Ustaz. Itu tidak ada di Alkitab bahwa Yesus menikah, Pak Ustaz. Ya sama. Di sini kenapa? Bentar, saya jelaskan. Di sini ya kenapa di sini tidak dituliskan di Alkitab, ada alasannya. Karena kalau dituliskan di Alkitab ya, keluarga, istri dan anak Yesus itu bakal dikejar-kejar juga oleh tentara Romawi. Itu alasannya. Ada yang bilang tuliskan dulu. Makanya nih ya, kau baca kenapa alasannya tidak dimuat ke dalam kitab kau. Ya, baca. Kalau tidak tertulis tadi. Tuh, penemuan kembali ya. Mahane Yehuda. Oke, Pak Ustaz. Oke, saya tahu, Pak Ustaz. Oke, Pak Ustaz. Boleh nanya lagi, Pak Ustaz? Tanya terus, hidup kau penuh bertanya ya gitu. Oke, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Saya pula yang nanya, boleh nggak? Boleh, Pak Ustaz. Boleh, Pak Ustaz. Baik. Kalau saya yang nanya ya gini. Pertanyaannya klasik aja. Boleh, Pak Ustaz. Gini. Di agama kamu ya, manusia Iya, Pak itu Ustaz. ciptaan atau bukan? Ciptaan, Pak Ustaz. Pak Ustaz juga Ciptaan, baik. Saya mau tanya lagi abis itu ya. Ini ada 4 gitu rentetannya. Sekarang yang saya tanya, apakah Yesus itu manusia? Iya, manusia, Pak Ustaz. Iya, manusia 100% manusia, Pak Ustaz. Baik. Yang ketiga ya, kalau Yesus itu manusia dan manusia itu ciptaan, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan. Iya, Pak Ustaz. Yesus itu, Pak Ustaz, bukan ciptaan, Pak Ustaz. Jangan gitu dulu, Pak Ustaz. Bukan Ya. ciptaan. Tadi kata kau ya manusia itu ciptaan, Yesus itu manusia. Lalu kau bilang Yesus bukan ciptaan. Apa kau ini? Seharusnya